Senin minggu lalu, pasar saham di dunia mendadak melorot dengan tajam. IHSG pun tidak luput dari gelombang ini, sempat turun ke level 7 ribuan. Tapi tekanan di pasar ini dilihat beberapa investor sebagai kesempatan untuk masuk. Tentunya di saham-saham tertentu yang berpotensi untuk naik kembali. Bagaimana kita melihat kondisi pasar sekarang dari sisi analisis teknikal? Sektor dan saham apa saja yang menarik? Berikut ini analisis IHSG dan saham-saham pilihan dari Satriawan, Technical Analyst Maybank Sekuritas Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan IHSG-nya ya, kan sejak bottom itu sebenarnya di Juni ya, lalu rally panjang sampai 7354, lalu konsolidasi tuh IHSG-nya. Sampai antara 7354 sampai di 7202. Itu konsolidasi aja muter-muter di situ selama beberapa minggu. Setelah konsolidasi itu IHSG itu sebenarnya ada potensi untuk ke atas, tapi setiap dia kena dekat-dekat 7350 itu selalu mental. Sampai akhirnya kemarin di tanggal 5 Agustus itu yang hari Senin. Jadi dia break support di 7207. Sebenarnya kita tuh secara technical analysis itu sebutnya itu descending triangle, targetnya 7063 dan kemarin udah kena. Dan sampai di 7063 kan 2 harinya balik ya. Baliknya ini sebenarnya targetnya itu ada di level 7210. 7210 itu Fibo 61,8%, di mana di sini akan jadi penentuan. Di level 7210 ini break, maka potensinya rally lanjutannya itu ke 7354 dan all time high IHSG di 7454. Nah, sementara kalau misalnya 7210-nya ini nggak lewat, ini ada potensi untuk koreksi dulu. Dia akan ngetes atau nutup gap yang belum tertutup kemarin, itu ada di 6968, sampai Fibo 61,8%-nya di 6950. Jadi di situ dulu angkanya. Beberapa minggu ke depan lah. Sebenarnya kalau sektor ada beberapa yang bagus ya, terutama kalau misalnya ketika IHSG kemarin naik ya pasti nomor satu IDEX Finance lah, itu kan market cap-nya besar ya. Jadi kalau misalnya menurut catatan saya itu antara pertengahan Juni sampai awal Agustus dia naik 10%, jadi yang bikin naik ya 4 big bank sama 1 BRIS. Jadi 5 itu naik ya, IDEX Finance naik, IHSG-nya naik. Lalu yang bagus kedua itu ada di IDEX Indas. IDEX Indas itu isinya Astra, UT, dan beberapa yang lainnya. Sebenarnya isinya 2 itu yang penting. Nah itu antara mid Juni sampai 31 Juli itu naik 17%, tapi ini sebenarnya didorong sama UT-nya aja. Jadi kalau kita perhatikan Astranya itu sideways, tapi UT-nya naik kencang di periode itu. Lalu yang ketiga ada di IDEX Trans, memang nih mungkin salah satu yang paling kecil di IHSG, itu antara dari mid Juni sampai 30 Juli itu naik 17%. Yang mendorongnya itu ada di SMDR, BIRD, dan ASA di Sarana. Sementara kalau yang sebaliknya yang bikin underperform itu yang saya catat hanya di IDX Basic, itu antara awal Juli sampai awal Agustus itu turun 9,8%. Yang bikin turunnya itu ada di BRPT, MBMA, dan NJKL. Karena yang bikin turun itu relatif aja dan nggak banyak gitu. Cuman IDX Basic doang yang bikin turun. Untuk saham pilihan kita, jadi yang pertama itu ada di Kalbe. Kita suka di Kalbe karena Kalbe kemarin baru break resisten di 1620. Jadi pas kemarin koreksi tetap bertahan di 1600-an. Jadi kita sebutnya ini cup with handle. Targetnya itu di 1910, sementara stop loss-nya di sekitar 1600. Lalu yang kedua ada di Arto, Bank Jago. Bank Jago itu sejak break di 2470 itu masih oke. Maksudnya ketika turun dia tetap bertahan di 2470. Kita sebutnya ini potensinya inverted head and shoulders, itu arahnya di 3210. Sementara stop loss levelnya di sekitar 2450, 2470. Sementara yang nomor 3 ada di ICBP. ICBP juga ini ketika marketnya kemarin turun dia lumayan nahan gitu ya, nggak turun dalam. Jadi setelah dia break resisten di 10.750 tetap bertahan kemarin. Tetap bertahan di level 10.750-an, itu potensi rally lanjutannya ke 11.900 sampai di 12.000. Sementara stop loss-nya di 10.700. Lalu yang selanjutnya ada di BSDE. BSDE juga salah satu yang paling bagus kemarin ketika koreksi, tetap bertahan di sekitar 1000 atau 1020. Jadi maintain di level 1000-1020 ini masih ada potensi untuk lanjut rally lagi, arahnya di 1200. Sementara stop loss-nya di 1000. Lalu yang kelima, yang terakhir ada di MTEL. MTEL itu sebenarnya masih konsolidasi, tapi saya sukanya karena dia beberapa bulan ke belakang itu jadi uptrend, setelah sebelumnya dia downtrend. Resisten terdekatnya ada di 700, jadi break di 700, potensinya rounding bottom arahnya di 750. Stop loss-nya ada di 655 untuk MTEL-nya.